Ya masih di kandang Om Yusuf Ramadan, Makam Pigeon. Untuk video kali ini kita akan mereview jenis swallow. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama breedernya. Nih, Om Yusuf. Ayo. Ya. Peaknya kalau swallow ini ya itu yang paling detail itu apa gitu? Uniknya? Iya. Kalau untuk jenis swallow, uniknya ya dia jenis khusus karakter dia emang agak gini ya. Jadi emang dia tipe penerbang. Setahu saya dia tipe penerbang. Yang membedain dia jenis yang lain, ciri dia ya satu, dia bersibar. Simpannya Simbarnya panjang. Ini cuma karena emang lagi dikawinin dia emang agak patah ya? Agak patah ya. Kebanyakan biasanya begitu. Pegang aja. Pegang lepas, pegang aja pegang. Awas. Takut. Pasang jauh ya. Oke, tadi simbar. Kalau speed ini ya apa? Yang ngebedain dia dengan jenis lain ya, ciri khususnya. Yang pertama dia marking ya. Oh, main marking ya? Marking juga main dia. Jadi marking dia hampir, kalau menurut saya kayak cof ya. Jadi di sayapnya warna dasar putih, tetap putih. Jadi dia ada topi. Itu harus ada topinya ya? Ada yang ada topinya, ada yang enggak. Itu kalau yang enggak mismarking bagaimana? Kualitasnya agak kurang. Oh, kurang. Setahu saya agak kurang. Harus ada itunya ya di Poinnya ya? lebih besar sih yang ada topinya. Ah, topi guys. Berarti kayak Reaper ya? Iya benar. Dia ada dua jenis, ada yang ada jambul, ada yang nggak ada. Tahu saya ada yang di luar sana, ada yang nggak ada jambul, ada yang nggak ada. Secara kelas lebih yang jambul atau? Kalau di Indonesia kebanyakan varian yang berjambul. Berjambul ya? Yang jambulnya nggak ada, biasanya peminatnya agak kurang. Ini dari mana Om? Asalnya tahu saya dari Jerman ya. Jerman guys. Jerman. Dari Jerman. Ini untuk simbar Panjang ya? Makin panjang makin bagus kualitasnya. Jadi mungkin ini mungkin karena lagi kawin ya. Kalau simbar lagi ternak. mungkin sama Reaper sama ya? Sama ya? Hampir sama kayak Reaper dia panjangnya gitu. Kalau Reaper kan dia putih polos. Kalau ini dia sesuai warna sayap. Iya, warna sayap. Kalau warnanya seperti merah gini ya. Merah. Sebutnya warna apa nih Om? Ini warna, kalau saya nyebutnya pribadi ya, ini batik. Merah batik. Merah batik. Cuman kalau sebutannya apa ya? Di Indonesia masih jarang juga sih batik ini. Biasanya red kan, red doang, red semua. Kalau ini ada batik ya. Ada batiknya nih. Motif di bulunya beda kayak. Jadi kayak kalau kayak Santi. Aku pendek mah Santi lah. Santi deh ya. Batiknya batik di Santi. Ada coraknya. Corak batik jarang ini. Dari buntut doang, apakah kayak ada plong, les enggak ya? Enggak, kalau swallow rata-rata buntut putih semua. Oh, buntut. Polos ya? Polos. Ini termasuk burung mini nggak sih? Ini kecil? Enggak ya? Enggak ya? Sedang lah kayaknya, menurut saya sih sedang. Jadi kecil enggak, besar juga enggak. Dari paruhnya kayaknya unik juga ya? Paruh nggak jauh beda sama kayak lavor dia. Panjang kayak lavor. Sama kipas hampir sama. Kipas sama. Cuma dia paruh. Ini di Indonesia para breedernya jarang. Masih jarang karena stoknya masih dikit. Stok dikit, harga masih lumayan. Jangan lupa guys, kita ada piala, ada piagam. Ini dua guys. Di mana? Lamongan. Di Lamongan. Alhamdulillah. Dapat juga. Ini juara 2. Swallow. Dua. Peri Swallow. Ini berarti ukurannya udah juara ya. Anakannya pasti berharga guys. Ya lagi nelor Om ya? Lagi dibabuin telurnya. Dibabuin. Yang minat? Duluan kita lah. Oh iya. Siapin datanya aja. Siapin datanya aja. Ini kan yang termasuk jarang yang ini ya, yang punya ya. Tapi secara harga lumayan nggak? Secara ini menjanjikan nggak buat kita membagi burung ini? Kalau menurut saya pribadi ya, prospeknya cukup bagus. Bagus ya. Ya hampir sama kayak Mok Santi. Jadi dia kalau di Indonesia setahu saya yang stoknya dikit harganya lumayan. Jadi ini kan dia yang punya juga yang ternakin masih dikit. Ya? Jadi harga dia juga masih stabil. Stabil ya? Iya. Kisaran berapa tuh Om? Anakan saya biasa lepas kisaran
2,5 sampai 4,5. Anakan tuh ya. Jangan tanya indukan guys ya. Indukan pasti lebih dari itu. Jangan. Ini pun udah punya piagam. Kita Anakan berapa nih? 2,5 sampai 4 guys. Lumayan, lumayan. Agak motor ya. Lumayan. Tapi secara ini apa karakter lolos bisa dia? Sebenarnya dia bisa. Panjang ya? Dia aman. Dia kalau untuk lolos sendiri aman. Anakan dia kalau sendiri aman. Cuman kan kita di sini Cepat. pengen cepet. Anakan juga. Iya. Jadi kalau di sini dibaguin. Jadi biar produksi ya cepet juga. Jambul itu jambulnya agak aneh ya, nggak beda Gede ya. Jambulnya dia emang Kayak mantau ya. kayak mantel, bener. Kayak mantel dicaputin, cuma dia lebih kecil. Iya. Jambul nggak jambul kan kecil itu. Kayak mantau. Ini jambulnya muter ya. Iya mutar kayak cap, kayak buhara. Buhara ada. kayak cap kucing, kayak Jokobin, cuma Iya, dia cuman kecil, pendek. Ini body udah segini udah full. Standarnya sih segini gini. Emang dia nggak besar kayak Lahore, enggak. Cuman dia nggak kecil juga, ya sedang lah, kelas sedang menurut saya. Jadi Om, kenapa agak jarang yang punya ya? Karena tadi masih jarang breedingnya atau breedernya, atau harganya juga termasuk mahal. Oh iya ya, ada begitu guys. Kalau menurut saya ya, dia masih jarang. Satu mungkin pas impornya juga Baru-baru. enggak, yang impor juga nggak begitu banyak. Jadi yang datang ke Indonesia itu nggak begitu banyak. Jadi yang punya itu hanya orang-orang tertentu. Dan Jadi Om Yusuf punya guys. Alhamdulillah saya masih kebagian. Kalau Soalnya saya juga sendal swallow. Iya. Soalnya saya juga kok ini burung aneh ya, baru lihat. Soalnya di internet Google pun nggak tahu burung ini. Ternyata Om Yusuf punya guys. Alhamdulillah masih Mantap. kebagian. Susah juga sebenarnya pas awal-awal nyari burung ini susah. Susah ya? Alhamdulillah dapat waktu itu dari orang Jawa. Dapat anakan, Ini beli pas anakan. pas anakan. Cuman gambling, bukan setetesan ya. Beda tetesan, beda indukan, ngambil. Akhirnya pas udah jadi induk, alhamdulillahnya sepasang. Masih kebagian guys sama Nah Yusuf. ini ikut kontesnya itu di Lamongan. Itu berapa peserta tuh? Bisa Lamongan waktu itu kuotanya 10 merpati ya. full 10 merpati. Dulu kemarin sampai kalau kurang lebih dari 10, cuman tepatnya kalau nggak salah sekitar 14 ekor. 14 Ini Pak. menginginkan hampir 12. Hampir. Mantap ini. Karena ini itu kelebihannya ini. Kalau batik varian- ini, Ah, kelebihannya iya, batik iya. ini. Kemarin dia menang di batik. Iya, di Karena Banyak variannya Om? Warna apa aja? varian warnanya ada blue, ada red, ada Tapi black. dia selalu batik ini atau dia putih Enggak. gini? Dia rata-rata yang di Indonesia itu misalnya red, merah semua. Saddle, Merah, saddle. saddle. Kalau hitam semua. Jadinya putih tetap. Tetap putih. Oh. Kalau marking dia emang begini. Jadi badan putih, saya pewarna, topi ikutin warna. Ya sama Berarti ini simbar ikutin warna. warna batik yang paling bagus dong ini dong ya. Ya, lumayan great. Kalau warna batik dibilang paling bagus, sebenarnya Kemarin tergantung selera ya. kalah sama yang warna apa Om? Kalah sama warna Megan, sama blue kalau disebut ya, blue. Jadi kayak dia lebih bule. Dia menang juara satunya, Simbara lebih panjang waktu itu, dia emang Simbara belum maksimal. Belum Mungkin kalau panjang maksimal bisa juara satu. Iya. Tahun ini mungkin juara satu kalau itu lagi. Tunggu anakannya guys. Kalau ini Anakannya kayaknya kalau udah buat di kontes, kalau kontes lagi kayaknya udah mulai agak kurang, soalnya udah dikawinin Simbar udah mulai agak. Oh, garul ya, garul berarti ya? Garul. Kalau buat di kontesin lagi dia harus perawatan lagi biar Simbarnya panjang lagi baru. Itu perawatnya gimana Om? Ngerawatinnya sih nggak jauh beda, sama aja, cuma dia harus dipisah dulu jadi biar dia nggak kawin, nggak terlalu. Kandangnya juga harus yang aman kena Simbara biar nggak patah-patah. Amannya tuh kan ini besi nih, aman nggak Nah, buat bener. simbar gini nih? Sebenarnya ini agak rawan sih. Dia sebenarnya lebih bagus kalau buat ngituin Simbar, dia kayak misalnya pasir semua, papan semua. Jadi dia nggak kejepit-jepit, nggak patah-patah itu. Untuk kalau kita mau kontes perawatan sebelum kontes perkiraan berapa bulan nih? Paling bagus ya. Kalau saya sih, kalau biar maksimal sebulan sebelum kontes ya. Jadi biar emang Perawatan khusus ya? perawatan khusus. Jadi emang dia benar-benar Nah, jadi mau maksimal. Pas kontes benar-benar maksimal. Rawat satu Ini Li, bulan ya? apa ke salon dulu sebulan. Mandi, makeover lah, ya kan? Ya, Iya. kutu, pokoknya Kutu harus itu, Nilai juga kutu ya? Ada penilaiannya kalau di kontes kutu.
Jadi misalnya kadang juri bukannya iseng ya. Jadi kadang juri juga perhatiin ke kebersihannya dia. Karena kalau Jadi kadang suka dibuka sama dia. Kalau itu kan sini ada Iya. bolong-bolong nih. Kalau kutu sini Bolong-bolong. ada bolong-bolong. Kadang suka rusak. Iya, ini kalau rusak akibat ada kutu sini. Kadang suka rusak. Itu sama juri dilihat-lihat gitu dibuka. Iya dibuka. Pas kontes kadang dibuka. Kira lihat apa benar enggak ya? Enggak. Ternyata Jadi kadang nama dia dipegang, dibuka juga. Lar sayapnya udah lutas belum juga dilihat. Jadi udah maksimal belum dilihat sama dia. Ekor juga dibuat. Biasanya kutu juga sama dia. Kadang Ini berarti sudah punya anak. ini udah pernah punya anak sekali. Baru Anaknya jadi anaknya diambil orang Makassar. wah. Sekarang ada 2 atau 1? Sekarang lagi dibabuin 2 telur. Udah 1. Fertil dua-duanya. Oh, fertil ya. Siapin. Siapin. Dananya siapin. Tadi 2000. Lumayan guys, Merpati Yasi ternyata emang menjanjikan ya, menjanjikan. Untuk perawatan juga kayaknya bagi kita yang bekerja juga masih bisa Masih bisa kayak handle. ya. Katanya nggak harus Nggak harus tiap monoton hari. gitu. Gitu ya. Saya di sini juga kasih pakan sehari sekali. Tiap pulang kerja kasih makan, terus besok lagi sekali lagi. Itu berapa kilo sehari? Sehari berapa kilo? Kalau dibilang berapa kilo nggak kurang gitu ya. Kurang ngitung ya? Kurang lebih saya 2 karung Bulan. 2 karung sebulan habis. 2 karung berarti 50 kilo ya? 50 kilo Sebulan. sebulan. Wah guys, ternyata memang lumayan. Hobi yang menjanjikan juga hobi yang Ya, Ngerokok. Iya. Ngerokok kan kocak juga. Lumayan. Tapi kalau yang memang pencinta burungnya sih pasti hobi mah dari terus. Kalau hobi mah, kalau Terus ya. hobi mah nggak ada. perawatannya butuh perhatian. Paling rugi tuh apa? Paling nyita waktu tuh apa gitu? Kalau selama ini ya saya pelihara merpati hias yang paling rawan ibaratnya yang paling rawan itu pas musim pancaroba. Itu penyakit. Kadang suka kebanyakan pemain merpati itu kalah di wabah. Penyakit ya? Penyakit. Ya, jadi kadang ada musim peralihan musim itu bisa misalnya penyakit sakit. Kayak ayam juga ya? Iya, Oh, unggas juga sih masih ya, masih unggas. masih unggas. Dia kalau misalnya satu sakit bisa kena semua. Nular. Bisa nular. Kalau penyakit tertentu bisa nular. Pernah nggak tuh sampai misalkan di kandang ini sampai full kena gitu? Alhamdulillah selama ini enggak. Cuman Langsung kalau karantina kali ya? karantina. Jadi kalau misalnya di Salah musim satu- pancaroba sih biasanya jadi peralihan musim itu rentan banget penyakit. Nah itu kadang pemain merpati itu rawannya di situ, kewalahan di situ. Jadi kadang kalau ada yang sakit harus cepet-cepet yang satu itu diisolasi. Biar Oh, dia iya. nggak nular ke yang lain. Soalnya kalau sekalinya nular bisa langsung satu kandang bisa kena. Itu kalau misalkan pakai obat bisa nggak tuh? Kalau yang kena penyakitnya itu masih bisa. Dia masih diobatin, isolasi masih bisa sembuh lagi. Cuman jangan sampai dia nyebar ke yang lain dulu. Soalnya ntar penanganannya lebih ribet kalau misalnya lebih banyak. Nah itu Ekstra lagi. lebih ekstra lagi. Ternyata kalau- memang wabah guys untuk para penghobi burung, wabah yang agak hati-hatinya mengerikan. di wabah. Oke, close. Oke, terima kasih Om Yusuf yang udah kita boleh mereview burung juaranya Fairy Swallow. Nah, ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa komen, subscribe, kita tunggu. Salam burung juara.